Halo, selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi naik dan fungsi turun. Nah, kita perhatikan dulu pada grafik di bagian bawah ini ya. Jadi ini sebuah grafik di mana pada interval X kurang dari A, jadi di sumbu X ini ada nilai yang diketahui yaitu A, B, dan C. Jadi ketika X kurang dari A, perhatikan grafiknya, jadi fungsinya naik. Sedangkan pada X itu di antara A dan B, itu fungsinya turun. Sedangkan di antara X-nya itu di antara B dan C, fungsinya naik kembali. Dan pada saat X lebih dari C, fungsinya juga naik. Nah, bagaimana cara kita menentukan apabila tidak ada gambarnya ya? Jadi kita menentukan dari sebuah soal, yaitu apabila diketahui fungsinya, maka dari gambar itu dapat disimpulkan turunan pertama, yaitu f aksen X itu lebih dari 0, maka fungsi f itu dikatakan naik. Ya, jika f aksen X kurang dari 0, maka fungsi f itu dikatakan turun. Oke, kita bahas pada contoh soal berikut ya. Tentukan interval di mana fungsi fx, x pangkat 3, min 3x kuadrat, min 144x ditambah 46 itu naik atau turun. Jadi kita harus menentukan turunan pertamanya yaitu dengan syarat stasionernya ya, yaitu f aksen X sama dengan 0. Berarti turunannya apa? 3x pangkat 2. Masih ingat ya cara menentukannya? Jadi di sini soalnya tuh x pangkat 3, berarti di depannya tuh 1. 1 kali 3 yaitu 3x pangkat 2, yaitu pangkatnya berkurang 1, dikurangin 6x, dikurangin 144 sama dengan 0. Sekarang kita harus faktorkan. Karena ketiga koefisien itu dan juga konstantanya bisa dibagi 3, jadi kita bagi 3 aja biar bisa lebih mudah untuk memfaktorkan. Ketika dibagi 3, berarti 3x kuadrat menjadi x kuadrat. Min 6x itu menjadi min 2x, dan min 144 menjadi min 48. Nah, kita faktorkan. Masih ingat cara pemfaktorannya? Nah, dari x kuadrat min 2x min 48 itu kita faktorkan. Carilah dua bilangan, kalau ditambah hasilnya berapa? Yang bagian tengah yaitu min 2x. Tapi kalau dikali hasilnya min 48. Patokannya dari perkaliannya, 1 kali 48, 2 kali 24, kemudian dan seterusnya, ternyata diperoleh jadi 8 dan 6. Berarti yang biar jadi min 2 berarti min 8 dan plus 6. Lalu kita masukkan ke sini ya, min 8 dan plus 6. Oke, setelah itu x min 8 sama dengan 0. X min 8 sama dengan 0, pindah ruas. X sama dengan 8, yang ini. Kemudian x plus 6 sama dengan 0, pindah ruas, x sama dengan min 6. Nah, kita lanjut sekarang menentukan daerahnya. Di sini kita ketemu tadi pembuat nolnya itu min 8 dan 8, min 6 dan 8. Min 6-nya kita taruh di sebelah kiri ya, karena dalam garis bilangan min itu lebih posisinya lebih kecil nilainya dibandingkan angka 8-nya ya. Nah, sekarang kita ambil titik uji coba sembarang bilangan. Nah, di sini kita ambil min 7, 0, dan 9. Kenapa min 7? Karena bilangan di sebelah kiri min 6 itu min 7. Jadi kita ambil yang itu, lalu kita masukin ke dalam, kita substitusikan ke dalam ini ya. Nanti ketemu hasilnya 45. 45 itu positif. Jadi di sini posisi di sini adalah positif karena di sini tadi kita ngambil bilangan min 7. Sekarang kita lanjut, di sini kita ambil bilangan 0. Setelah kita substitusikan ke sini, hasilnya negatif. Berarti di sini adalah negatif. Lalu di sini kita ambil setelah angka 8 itu adalah angka 9. Kita substitusikan lagi ke sini, nanti hasilnya positif. Maka untuk menentukan apakah dia fungsi naik, cari yang daerah-daerah yang diarsir yang itu positif. Berarti untuk fungsi naik dia itu pada interval x kurang dari min 6, kan di sini dia. X kurang dari min 6 dan x lebih dari 8. Ya.
itu yang untuk fungsi naik. Sedangkan kalau fungsi turun berarti yang diarsir yang pada bagian daerah negatif, yaitu yang di tengah ini. Jadi X itu di antara min 6 dan 8 ya. Oke. Coba dipahami dulu untuk bagian fungsi naik dan fungsi turun. Nah, sekarang kita masuk ke bagian titik stasioner ya. Titik stasioner itu adalah titik pada kurva suatu fungsi di mana garis singgung pada titik tersebut bergradian 0 atau M-nya 0 ya. Di sini kita lihat kan, di sini titik stasionernya misalnya A, B, dan C ya. Nah, di sini ada jenis-jenis titik stasioner, yaitu titik balik maksimum. Jadi dia itu pertamanya dia naik, berarti kalau pada garis bilangannya berarti dia positif kemudian turun. Kalau titik balik minimum berarti dia dari garis bilangannya dilihat berarti dia pertamanya turun atau min, kemudian naik berarti dia plus. Kalau titik belok berarti dia bisa min, bisa juga plus ya. Contohnya seperti ini. Berarti titik A ini adalah titik balik maksimum, dan titik B itu adalah titik balik minimum, dan titik C itu adalah titik belok ya. Oke, cara menghitungnya, langkahnya hampir mirip seperti tadi menentukan fungsi naik dan fungsi turun ya. Jadi kita cari titik stasionernya, kemudian kita faktorkan, baru kita substitusikan. Setelah itu baru kita dapatkan nanti berapa titiknya ya. Apakah dia titik balik maksimum maupun titik balik minimum ya. Oke, selamat mencoba. Terima kasih.